mereka bisa ya udah panggil guru. Berarti dia happy nih dengan momen yang kemarin dia happy bisa banget, emang jiwanya ada di situ gitu loh, gitu. Jadi bagi saya jadi sebenarnya dia happy apa sedih, Pak? Karena begitu. Sebenarnya maksudnya kalau dia happy apa sedih, Pak? Karena begitu. Sebenarnya maksudnya kalau dia happy apa sedih, Pak? Karena begitu. Sebenarnya maksudnya kalau Halo Sobat Fakta Bang, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Kali ini masih menyorot soal Dodi Sudrajat. Ya, kemarin makin laris saja nih Pak Dodi, diundang di banyak stasiun TV dan juga diajak podcast bareng. Kali ini diajak podcast bareng oleh Gilang Dirga. Dan nampaknya masih banyak juga yang ingin menyaksikan penampilan dari Pak Dodi ini, bukan untuk apa-apa, tapi untuk mencari slip of the tongue. Slip of the tongue adalah keseleo lidahnya Pak Dodi saat diwawancara oleh podcaster atau orang-orang yang mewawancarainya. Seperti Gilang Dirga ini nampaknya juga sangat tahu trik soal psikologi. Meskipun kelihatannya tidak mengulik apa-apa, tetapi dari sorot mata Gilang Dirga, dia sangat paham aspek psikologi dan batin seseorang, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang memancing Pak Dodi untuk mengeluarkan pendapat yang sebenarnya yang tersimpan di alam bawah sadarnya. Nah, bagaimanakah netizen mengulik-ngulik fakta ini? Dan sekarang video ini sudah ditonton di atas 500.000 dan mungkin menuju 1 juta viewer. Pokoknya memang bikin trending nih Pak Dodi. Gemes banget lihatnya. Yuk kita simak bagaimana Pak Dodi mengatakan happy dengan momen itu. Momen saat Mayang nyanyi. Padahal nyanyinya nyanyi sedih. Happy karena trending satu mungkin ya, tapi kan nggak pantas kalau ngomong happy di saat suasana duka masih belum 40 hari. Begitulah mungkin netizen menyorot. Yuk kita simak saja bagaimana videonya, kupas tipis-tipisnya bagaimana. Kita simak. Fakta Bang Pin, like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Ya, seorang netizen, tiktokers lebih tepatnya, menyorot penampilan Dodi Sudrajat saat dia berpodcast bersama Gilang Dirga. Dalam penampilan itu, Dodi Sudrajat mengatakan happy saat momen yang kemarin, katanya Gilang Dirga. Momen yang kemarin ini memang maksudnya luas ya, momen saat trending, atau saat Mayang bisa nyanyi, atau saat nyanyi karena belum 40 hari. Maka dari itu netizen pun menyorot hal ini. mereka bisa ya udah panggil guru. Berarti dia happy nih dengan momen yang kemarin dia happy bisa banget, emang jiwanya ada di situ gitu loh, gitu. Jadi bagi saya jadi sebenarnya dia happy apa sedih, Pak? Karena begitu. Sebenarnya maksudnya kalau. Dan inilah komentar netizen. Gilang, tolong hentikan. Pulang Pak Dodi. Pulang langsung Pak Dodi, ini gerujuk kepala pakai air keran karena kejebak sama Gilang Dirga barangkali ya. Dari ketawanya aja, ketawanya Pak Dodi ini sepertinya anyep banget karena kejebak nih kayaknya dengan pertanyaan Gilang Dirga. Mereka bisa ya udah panggil guru. Berarti dia happy nih dengan momen yang kemarin dia happy bisa banget, emang jiwanya ada di situ gitu loh, gitu. Jadi bagi saya jadi sebenarnya dia happy apa sedih, Pak? Karena begitu. Sebenarnya maksudnya kalau di bagi saya jadi sebenarnya dia happy apa sedih, Pak? Karena sebenarnya maksudnya kalau Ya, inilah kita lihat lagi wajah Pak Dodi saat dijebak dengan pertanyaan sebenarnya senang atau sedih. Inilah wajah Pak Dodi ya. Pak Dodi tersenyum kecut, tetapi namanya Pak Dodi memang pandai banget untuk bersilat lidah. Bisa saja dia menjawab saat ditanya begitu. Saat sudah kejebak dengan pertanyaan itu, bisa saja dia menjawab. Seperti saat dia juga pernah dibeginikan di acaranya Feni Rose
yang waktu itu banyak sekali pertanyaan menjebak, tetapi bahkan menohok langsung, tetapi bisa saja Dedi masih punya argumen untuk itu. Luar biasa nih Pak Dodi. Jadi dari lagunya itu dia senang gitu ya, hasilnya tuh bagus, tapi makna dari lagu itu juga membuat dia sedih, karena waktu pembuatan lagu itu juga sampai nangis gitu kan, sampai berapa kali take gitu ya, diulang lagi karena iya karena penjiwaan sekali kan itu lagu itu kan, nangis gitu, tapi udah take dulu terus udah. Nah, pinter banget kan ya Pak Dodi ya. Tetapi kok suaranya Pak Dodi seperti gemetaran ya. Begitulah apa yang dicermati oleh netizen dalam podcast ini. Tapi memang kemampuan Pak Dodi ini untuk berpikir cepat luar biasa. Tetapi apapun itu, apa yang tersimpan di alam bawah sadar seseorang akan muncul saat orang itu ditanya dan dijebak oleh pertanyaan-pertanyaan yang bisa memancing alam bawah sadar. Dan memang inilah yang disorot oleh netizen, karena sepertinya keluarga Vanessa ini memanfaatkan momen kesedihan itu untuk mencari popularitas. Itulah kata-kata netizen yang dialamatkan kepada Dodi Sudrajat dan adik-adiknya ini. Meskipun Dodi Sudrajat mengatakan bahwa bersama istrinya kemarin mengatakan bahwa sebenarnya momen ini memang mau diluncurkan setelah 40 hari, tetapi karena pihak label yang memaksa, maka hal itu tidak dilaksanakan dan akhirnya diluncurkan setelah 10 atau 12 hari meninggalnya Vanessa. Ada saja memang jawabannya, dan sebenarnya juga kita perlu belajar menjawab seperti itu. Memang lagu kakaknya kita lihat kan, itu saya kalau ngelihat lagu itu ya sudah nangis juga gitu ya. Benar-benar lagu itu benar-benar menceritakan liriknya kehilangan seseorang yang dicintai gitu. Nah, Mayang ini sama Cika kan kehilangan seorang kakak yang selama ini dia main gitar bareng, ya nyanyi bareng, khusus gitar dan vokal bareng, dan dia kehilangan gitu. Dan apa yang ingin dia persembahkan yaitu lagu itu untuk kakaknya gitu. Jadi kalau dibilang ada suara-suara negatif, udahlah saya sih nggak dengerin lah. Yang penting ya Mayang kan berkarya ya, dia nggak eksploitasi anak ya, dia dia mengeluarkan potensinya, karena memang Mayang kan sama Cika memang bisa main gitar kan, yang jago main gitar. Dulu kan main sama Vanessa dari kecil tuh, sama-sama saya ajarin ya. Jadi kalau saya sih emang ya dulu dari awal Mayang saya treat untuk masuk di musik aja. Tapi karena rezekinya dia dapat presenter, karena memang dia ada sekolah presenter, karena memang saya lulus sekolahkan dia sekolah model, sekolah acting, presenter, sekolah musik, sekolah vokal. Nah, sebenarnya Dedi sukanya dulu tuh si Vanessa ini udah di musik aja, makanya gitarnya kan saya bikinin ada necknya, ada namanya Vanessa, itu supaya punya ciri khas ya gitu, punya ciri khas. Sampai stand mic-nya dulu juga saya bikin kayak seperti Guns N' Roses ya, Axl tuh di bawahnya pakai setir mobil, itu saya bikin semua. Vanessa, Mayang juga semua. Jadi memang anak-anak ini sebenarnya anak-anak saya lebih senang tuh di musik. Cuman karena Vanessa dapat rezekinya, ada dapat presenter, dapat sinetron dan sebagainya, udah diambil juga sama dia. Jadi kalau